أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang kami hormati Bapak Dundung selaku Ketua Takmir Mushola At-Taqwa, terima kasih atas segala ukur rambe dan tempatnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para jamaah remaja Mushola At-Taqwa serta Angkatan Muda Muhammadiyah Semarang Barat, serta kepada beliau Ustadz Burhan Khairuddin. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan, kesehatan, serta nikmat hidup, sehingga kita bisa berkumpul insya Allah di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam kali ini. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melalui beliau kita bisa mengenal yang namanya agama Islam, agama rahmatan lil alamin, agama untuk seluruh alam, yang mana agama Islam itu adalah mengajarkan agama untuk keselamatan. Pada malam kali ini tema yang diberikan oleh beliau Ustadz Burhan Sarjana Agama, yaitu semangat dakwah Muhammadiyah. Nah, nanti mungkin sebagian adik-adik ada yang sudah atau mbak-mbak, ada sebagian yang sudah mengetahui Muhammadiyah, mungkin ada yang sebagian belum mengetahui apa itu Muhammadiyah. Dan mungkin nanti akan dijelaskan oleh beliau, oleh Ustadz Burhan, sehingga nanti kita bisa mengenal apa sih Muhammadiyah, apa sing goro-goro Muhammadiyah bodone beda, apa goro-goro Muhammadiyah sesuk nyembelih wedhus sama sapinya beda. Nah, nanti akan dijelaskan oleh beliau, sehingga nanti kita bisa tercerahkan, sehingga tidak memiliki cara pandang, kalau dalam bahasa istilah kami memiliki sudut pandang yang underestimate terhadap Muhammadiyah, atau memiliki sudut pandang yang negatif terhadap Muhammadiyah, sehingga nanti kita bisa tercerahkan semuanya. Oleh karena itu kepada beliau Ustadz Burhan Khairuddin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Dundung selaku Ketua Takmir Mushola At-Taqwa, yang saya hormati juga segenap teman-teman dari Angkatan Muda Muhammadiyah, serta yang saya hormati juga segenap teman-teman jamaah Mushola At-Taqwa Ngemplak Simongan. Sebelumnya ini ada yang paling kecil umur berapa? Kelas berapa? 4. Masya Allah, kelas 4. Gak usah tanya yang paling senior. Saya gak bilang paling senior ya. Dari kelas 4 SD sampai seusia Pak Dundung, maka saya harus mengemas bahasa yang sebaik mungkin. Nah, ada yang masih SD lagi? Gak usah ngaku-ngaku ya di belakang. Iya. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai semangat dakwah Muhammadiyah. Nah, sebelumnya teman-teman semua, kita diciptakan oleh Allah itu untuk ngapain sih? Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ada dalam Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kalian, menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum, supaya menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling bagus amal perbuatannya. Nah, kaitan dengan hal tersebut, maka kita diminta oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Salah satu di antaranya, kita semua telah hadir datang ke Mushola At-Taqwa ini bagian dari berlomba dalam melakukan kebaikan tadi. Nah, jadi dengan teman-teman kalian yang masih di luar sana, mungkin ini malam Jumat masih pada asik mainan, masih pada asik jalan-jalan, itu kalian semua sudah satu langkah, mungkin lebih, 5 langkah lebih menang, lebih baik daripada mereka yang di luar masih hura-hura. Karena kalian di sini ngaji. Nah, ngaji itu kalau dalam hadis, nah ini lembaga ngaji seperti ini ibarat seperti taman surga. Nah, kita sebelum masuk ke surga maka biasakan dulu di taman surga seperti ini dulu. Nah, bagaimana mungkin kita terbiasa di surga sedangkan di dunia saja tidak pernah menghadiri taman surga. Nah, maka beruntunglah di sini tidak semua orang bisa mengikuti pengajian malam-malam seperti ini. Apalagi anak-anak muda, kelas 4 SD kadang masih jalan-jalan. Lebih baik di rumah nonton TV. Nah, tapi ini di sini alhamdulillah bisa menghadiri pengajian. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah membangun semangat dakwah. Semangat dakwah itu untuk apa sih? Nah, dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, serulah, ajaklah, ila sabili rabbika bil hikmati, menuju jalan Tuhanmu, menuju kepada kebaikan. Jalan Allah itu jalan yang kebaikan. Bedanya kata sabilun dengan torikun, dengan sirotun, itu artinya sama-sama jalan. Sabilun itu artinya jalan. Sirotun artinya juga jalan. Seperti dalam surat Al-Fatihah, ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, bedanya apa di sini? Kalau sirotun itu ibarat itu seperti jalan yang besar, hanya satu saja, satu jalur saja, seperti jalan tol, tidak ada cabang-cabang. Sedangkan sabilun itu seperti gang-gang kecil di gedung batu ini. Artinya apa? Ada gedung batu timur, ada gedung batu utara. Itu ada banyak cabangnya. Nah, itu namanya sabilun. Kenapa Allah kemudian menggunakan kata sabilun di sini? Karena ada kalanya orang mengajak, niatnya bagus, niatnya mengajak kepada kebaikan, tapi jalan yang digunakan itu jalan yang kurang tepat, jalan yang tidak baik. Semisal mengajak kepada kebaikan, mengajak menyembah Allah, tapi dengan cara yang kasar, marah-marah, mencaci maki, ada toh? Ada. Nah, mencampurkan dengan perbuatan syirik. Nah, kemudian dalam surat ini Allah memberikan pilihan. Sabili robika, jalan yang baik itu apa saja? Yang pertama bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu apa? Kebijaksanaan. Nah, mengajak Tuhanmu, mengajak ke jalan Tuhanmu dengan cara kebijaksanaan. Nah, contohnya misal seperti Pak Arifin sebagai ketua RT. Wah. Masih ketua RT? Masih. Jabatannya enggak minta perpanjang, Mas? Enggak. Ketua RT semisal membuat kebijakan dengan kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan ketika mau rapat RT, maka menghindari rapat itu kok bar maghrib. Kenapa? Tabrakan dengan waktu Isya. Nah, itu dengan kebijaksanaan, bagian dari mengajak kepada jalan Tuhan yang diridhoi oleh Allah. Di rapat ya sekiranya habis Isya, rapat kok baru maghrib, apalagi undangan rapat jam 5:30, ini waktu paling tidak menyenangkan. 5:30 rapat.
Nah, sedangkan bentar lagi keterak maghrib. Nah, atau undangan kumpulan kok jam 5, itu pasti maghribnya bablas. Nah, dengan cara yang bijaksana, itu ketika menjadi pengurus memiliki jabatan tertentu lah, itu dengan cara hikmah. Yang kedua, wal mau'idotil hasanah, dengan cara nasihat yang baik, pengajaran yang bagus. Nah, contohnya seperti yang saya lakukan saat ini, mau'idoh hasanah, nah, pengajaran. Nah, jadi di sekolah ada gurunya menerangkan, itu bagian dari mau'idoh hasanah, mengajak kepada jalan kebaikan. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Jika kemudian ada perbedaan pendapat, nanti kemungkinan Idul Adha berbeda. Di Muhammadiyah nanti kemungkinan tanggal 28 Juli, 28 Juni. Nah, jika ada kemudian perbedaan pendapat seperti itu, wajadilhum billati hiya ahsan, bermusyawarahlah. Nah, berdiskusi. Nah, biar tidak ada salah paham. Nah, itu cara mengajak kepada jalan-jalan kebaikan. Ada 3 pilihan tadi. Nah, maka teman-teman semua di sini, kita diminta oleh Allah selain menjadi orang yang solih, juga menjadi orang yang muslih. Apa bedanya solih dan muslih? Solih itu baik untuk dirinya sendiri. Nah, Mas Hafiz datang dari rumah ke masjid, terus pengennya kanggo ngaji, pokoknya pengen sholat berjamaah, tapi tidak mengajak teman-temannya. Maka Mas Hafiz ya soleh bener, tapi belum muslih. Muslih itu mengajak kebaikan juga, melakukan perbaikan. Oh, teman-temannya masih belum pada sholat, oh diajak. Nah, itu muslih. Perkara nanti dia diajak kok tidak mau, ya udah belakangan. Yang penting diajak dulu. Nah, itu muslih. Nah, solih itu nggak mudah, susah. Muslih itu jauh lebih susah lagi. Karena supaya bisa jadi orang yang muslih, bisa mengajak kebaikan, syaratnya dia harus minimal berusaha baik terlebih dahulu. Nah, itu solih. Usahakan kita tidak hanya solih, tapi juga menjadi orang yang muslih, melakukan perbaikan. Ngaji seperti ini mungkin masih berangkat sendiri, lain kali diajak tetangga-tangganya, ayo ngaji. Nah, itu maka namanya apa tadi? Muslih, mengajak kepada kebaikan, bareng-bareng melakukan perbaikan. Emangnya ngapain kalau kita ngajak-ngajak? Apa sih pahalanya? Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan, mengajak kepada kebaikan, falahu, maka baginya mislu ajrin fa'ilihi, pahala yang semisal bagi orang yang mengerjakannya. Contoh, nah, contohnya Mbak Sania mengajak orang untuk ikut pengajian, maka selain Mbak Sania karena pengajian dapat pahalanya, orang yang diajak tadi juga pasti dapat pahala. Nah, sehingga apa? Dapat pahala yang berlipat di situ. Nah, bayangkan kemudian jika teman-teman mengajak banyak teman di situ, ayo ngaji, dapat 10 teman, maka pahalanya akan dikali lipatkan menjadi 10, ditambah pahala kalian sendiri menjadi 11. Nah, itu man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka baginya pahala yang serupa orang yang mengerjakannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, di dalam mengajak kebaikan ini, tadi selain kita menjadi orang yang muslih, orang yang solih, orang yang baik secara individu, kita juga diminta untuk menjadi orang yang muslih, melakukan perbaikan. Nah, ketika mengajak kebaikan ini tidak lepas dari yang namanya tantangan. Nah, dalam mengajak kebaikan kita tidak lepas dari yang namanya tantangan dan
hambatan. Nah, coba tanya pada Mas Arifin, dalam melaksanakan pengajian teras milenial ada banyak problem, banyak tantangan nggak Mas? Oh banyak banget, ada banyak tantangan. Nah, mulai dari susahnya mencari jamaah, kemudian ya lain-lainnya masih banyak, pendanaan dan sebagainya. Ada banyak tantangan dalam mengajak kebaikan. Dan boleh jadi ketika mungkin teman-teman mengajak teman-temannya yang lain untuk ayo sholat, ayo ngaji, boleh jadi kalian akan diejek. Alah, sok alim, sok soleh, sok berjamaah, wong tes WC nyontoh kadang. Nah kadang seperti itu. Kita kadang ketika mengajak kebaikan malah diejek, dicela, dikatakan apa tadi? Sok alim. Nah ini saya kutip kaitan jika kita kemudian kok diejek dalam melakukan kebaikan. Ini ada sebuah syair dari seorang sahabat ketika memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk ibrah saja, pelajaran. Itu ada seorang sahabat, namanya saya lupa, memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Mungkin ada sebagian teman-teman yang pernah dengar pujiannya. Wa ajmalu min kalam taraqatu aini wa atyabu min kalam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Nah, biasanya dilaguke. Wa ajmalu min kalam taraqatu aini. Artinya wa ajmalu, yang lebih indah minka darimu, lan taraqatu aini, mataku ini tidak pernah melihatnya. Loh, itu orang Arab itu kalau bikin pujian luar biasa. Yang lebih indah darimu, mataku ini tidak pernah melihatnya. Wa atyabu min kalam talidin nisa'u, yang lebih bagus akhlaknya darimu, lam talidin nisa'u, belum pernah dilahirkan oleh seorang wanita pun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Khuliqta, engkau diciptakan mubarra'an, terbebas, min kulli aibin, dari segala aib, dari segala sifat tercela. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau diciptakan sebagaimana yang engkau kehendaki. Nah, kalau ya, jadi seakan-akan engkau diciptakan sebagaimana engkau ingin diciptakan, engkau kehendaki. Contohnya misalkan mungkin di antara kita ada yang kurang bersyukur dengan fisik kita sendiri, dengan diri kita sendiri. Mikir, wah saya kok pengen nih, misalnya saya sendiri saja, aku pengen diciptakan Allah mbok rotok dhuwur sithik, mbok rotok lemu sithik gitu. Lah itu pengennya kan seperti itu. Tapi sahabat ini ketika memuji Nabi, Nabi itu diciptakan seperti Nabi, sebagaimana apa yang diinginkan oleh Nabi diciptakan seperti itu. Artinya apa? Sangat mulia sekali. Secara fisik dan akhlak sangat bagus. Dan Nabi Muhammad khuliqta mubarra'an min kulli aibin, diciptakan terbebas dari sifat tercela, dari segala aib. Itu pun orang sesuci dan sebaik Nabi Muhammad itu masih ada yang mengejek, masih ada yang memfitnah. Apa ejekan dan fitnahan yang diberikan kepada Nabi Muhammad? Ada yang mengatakan Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Nah, ada yang mengatakan Nabi Muhammad sebagai tukang sihir, pembawa berita palsu. Itu Nabi Muhammad diejek ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, menyebarkan tauhid, menyebarkan akidah. Maka di situ kemudian Nabi Muhammad diejek. Sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, memberikan risalah, menyampaikan risalah kebaikan, maka sebelumnya Nabi Muhammad tidak ada yang mengejeknya, tidak ada tantangan. Tapi ketika Nabi Muhammad mengajak kepada kebaikan, disitulah tantangan kemudian mulai bermunculan. Dituduh sebagai, mohon maaf, orang gila, dituduh sebagai tukang sihir. Itu Nabi Muhammad diejek ketika setelah
mendapatkan perintah dari Allah untuk mengajak melakukan kebaikan. Sebelum ada perintah untuk mengajak kebaikan, Nabi Muhammad tidak pernah diajak, bahkan dipuji-puji oleh orang kafir sekalipun. Tapi setelah itu Nabi Muhammad mengajak kebaikan, disitulah kemudian tantangannya bermunculan. Maka boleh jadi kalian semua ketika mengajak kepada kebaikan, tantangan akan mulai bermunculan. Dikatakan soalim, yang tadinya tidak berjilbab ngajak, ayo jilbaban, Allah jilbaban apa sumuk, kataan seperti itu. Nah itu kemudian itu tantangan dalam berdakwah memang seperti itu. Nah perlahan-lahan, nah, itu kalau yang tren sekarang pelan-pelan Pak Supir gitu ya. Nah, jangan ugal-ugalan, nah, pelan-pelan. Memang perubahan pelan-pelan. Dalam mengajak pun demikian, kita tidak bisa langsung memaksa seseorang. Ayo sholat, nggak sholat tak bakar rumahmu. Ayo ngaji, oh, nggak ngaji kafir kamu. Lah itu jangan keras-keras seperti itu. Dengan cara yang lembut, bil hikmah, mengajak dengan cara yang baik. Ada sebuah pepatah, al uswah qabla dakwah, teladan sebelum mengajak. Jadi sebelum mengajak kita memberikan contoh terlebih dahulu. Minimal rutin berjamaah sholat terus, baru kemudian mengajak orang lain untuk sholat. Lantas kemudian yang berikutnya, kenapa kok dakwah yang harus kita sebarkan adalah dakwah Muhammadiyah? Nah, seperti ini teman-teman. Ini dengan kita bermuhammadiyah bukan berarti kita menyalahkan golongan yang lain. Nah, ini perlu digarisbawahi dulu. Kalau saya ibaratkan, Muhammadiyah ibarat seperti bis besar. Pernah naik bis semua ya? Pernah? Ada yang belum pernah? Nah, ibarat seperti bis besar. Kalau tak ibaratkan pesawat ya, tidak semua pernah naik pesawat. Ibarat bis besar. Nah, begitu pula organisasi Islam yang lain. Ibarat bis. Tujuannya sama. Ibarat tujuan ke Simpang 5. Tapi yang namanya bis kan masing-masing toh. Ada yang ketika nyupir kelendut itu ora tekan-tekan, leren, oh, bisnya wis tuwa. Ada juga bis yang tadi ugal-ugalan sampai jamaah pelan-pelan Pak Supir. Ada lampu merah diterabas terus. Ada Pak Polisi bodoh amat. Sedangkan bis Muhammadiyah ini jalannya itu pelan-pelan tapi pasti. Ada aturan, lampu merah makanya berhenti. Nah, ada polisi kok nilang sembarangan, tidak ada jadwalnya tilangan atau mohon maaf pungli, maka Muhammadiyah tidak segan-segan bis tadi menegur apa namanya, yang pungli tadi, pungutan liar. Nah, tapi jika memang aturannya itu baik dan benar, maka akan ditaati oleh bis Muhammadiyah tadi. Nah, dan ketika saat jalanan itu macet, bis Muhammadiyah ini tidak berbuat rusuh, klakson, tanton. Sekarang bunyi klaksonnya bagus-bagus tentang bis itu. Nah, bukan telolet lagi sekarang, saya lupa, tapi bagus pokoknya. Nah, tidak berbuat rusuh ketika jalanan itu macet. Maka dari itu dengan memasuki bis Muhammadiyah tadi jalannya enak, penumpangnya tidak pada muntah. Kalau galugalan banyak yang muntah. Juga bis Muhammadiyah memiliki fasilitas yang luar biasa. Nah ini salah satu contoh bis Muhammadiyah, ber-AC, adem, nyaman. Kan ada bis yang mungkin sama-sama pelanya tata aturan ning sumuk di dalamnya. Karena apa? Belum punya fasilitas. Tapi Masya Allahnya Muhammadiyah, dari tingkatan pendidikan paling dasar TK Aba, PAUD, TK Aba, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA, SMK Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah, itu ada lengkap. Kesehatan, ada rumah sakit, ada PKU, ada klinik, lengkap. Sosial, ada panti asuhan, ada lazismu, luar biasa. Jadi bis sudah komplit fasilitasnya. Ibarat ada kordenya, ada tempat ngecas, enak toh. Bayangkan naik bis nggak bawa power bank, nggak ada tempat ngecas di bis itu.
sudah jadi manusia purba di dalam bis selama perjalanan. Nah, itu nyamannya di Muhammadiyah seperti itu. Maka dari itu, karena tahu bis Muhammadiyah tadi nyaman dan jalannya selalu perlahan tapi pasti, maka kita kembangkan, kita sampaikan, ayo naik bis Muhammadiyah wae, penak orang muntah-muntah ning jerone. Nah, itu kita bagaimana membangun semangat dakwah Muhammadiyah. Sebelum naik bis tadi, maka biasakan melaksanakan sholat berjamaah dulu. Ngajinya juga rutinkan. Bagi yang sudah ngaji, jangan lupa ditahsin terus bacaannya. Nah, ngaji bagian diperbaiki terus. Huruf po, bo, dan sebagainya harus tepat. Nah, itu ngaji itu memang lama. Nah, butuh waktu yang lama. Nah, itu dalam berdakwah, selain kita harus solih, baik untuk diri sendiri juga muslih, mengajak yang lain untuk berbuat baik. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak elok jika terlalu malam, selebihnya mungkin kita lebih banyak ngobrol-ngobrol saja, diskusi, tanya jawab. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Burhan atas pencerahan tadi terkait bagaimana